Lu nggak suka lo yang haram-haram? Loh, tadi gitu gimana? Gitu mah dunia malam tahajud nih sih. Halo guys, balik lagi Nona Ilai di sini di kehidupan kampus, kepus tentunya hanya di Synthesis Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber baru yaitu Kakak Liris. Tentunya lebih cantik ya guys ya, lebih cantik dari tamu-tamu sebelumnya. Tapi semua tamu di Synthesis Channel ini nggak ada kurangnya ya, cantik semua, ganteng semua. Oke, boleh dong kenalin dulu Kakak Iis. Halo, aku Liris. Panggil aja aku Iis. Ada Dahlianya? Ada dong. Coba Iis Dahlia. Iis Dahlia. Bener. Kalau boleh tahu cek sound dulu dong. Lalalala. Kurang cekok ya? Lalalala. Oh iya, sedap. Kakak Iis ini kegiatannya apa sih kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi kerja, tapi kuliah aku udah selesai. Kakak Iis kuliah. Ngambil fakultas? FISIP, Filsip. Nah, jurusannya? ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Gitu. So far kuliah ilmu komunikasi, suka dukanya apa? Suka dukanya sebenarnya aku jujur aja nggak suka politik, tapi aku masuk ke dunia politik ini, di pelajarannya juga banyak, di mata kuliahnya juga ada politik, ada hukum juga gitu. Oh, di FISIP ini ilmu komunikasi maksudnya ada ilmu hukumnya sama ilmu politiknya juga? Betul. Karena kan setahu aku kalau misalnya di aku juga kebetulan kuliah ilmu komunikasi juga PR. Tapi nggak mungkin aku belum masuk di semester tinggi kali ya. Jadi ya entah nggak ada ilmu politika atau ilmu hukum. Tapi untuk di FISIP ini ada ilmu politik sama ilmu hukum. Ada dong. Suka duka masuk FISIP itu apa, Kak? Sukanya mungkin kan suka merangkai kata gitu ya. Oh aku. iya. Jadi banyak mata kuliah yang tugasnya itu benar-benar kita harus merangkai kata. Gitu, apalagi pas tugas akhir itu kan aku disuruh, kita tuh bilangnya apa ya, makalah mungkin. Seperti makalah, tugas akhirnya. Jadi nggak ada skripsi. Kalau di UT tuh nggak ada skripsi, guys. Oh, kakaknya kuliah di UT? Iya, aku di UT. Universitas Tangerang. Tangerang. Trisakti, bukan. Mahal. Nggak sanggup. Oh, iya. Gimana? Oh, di Universitas Terbuka. Yang di Jakarta Timur kan sih? Enggak, di Bogor. Oh, di Bogor. Jakarta Timur. Bener, Jakarta Timur. Di UT. Bener. Berarti selama kalau UT kan khusus karyawan ya, setahu aku tuh. Enggak. Oh, terbuka juga untuk umum. Untuk umum. Terbuka untuk umum. Tapi Kakek ada kamu juga bisa. gimana? Kakek kamu juga bisa kuliah di sana. Kakek saya di Balikpapan. Masya Allah. Iya. Jadi si UT ini ada nggak sih kelas yang tatap muka gitu? Oh, ada. Kalau kita masuk UT itu kita bisa milih mau ambil kelas tatap muka atau enggak gitu sih. Oke. Berarti kakaknya udah wisuda? Belum. Lagi nunggu. Oh, lagi nunggu. Kloter. Oh, kloter. Bener. Kalau kakak Iis ini kerjanya bagian apa? Aku di bagian admin. Oh, admin. Admin apa tuh? Kan di Kamboja. Enggak, aku admin biasa, admin di bagian properti sih. Oh, bagian properti. Apartemen. Siapa tahu kakak mau? Nah, boleh nih. Ya, kalau mau apartemen bisa chat kakak Iis ya. Boleh. Kerjanya di bidang properti, terus kuliahnya jadinya S-Ikom. Esikom. Bukan Tetap. SH. Kan, Esikom. S-Ikom. Kerjanya tadi properti, kuliahnya ilmu komunikasi. Benar. Ada niatan untuk S2 nggak? Untuk saat ini sih belum, tapi mungkin boleh. Mau ngambil S2 juga? Iya. Kita doain ya, semoga kakak Iis Amin. ini ngambil S2 ya.
Amin. Di UT ini ada kegiatan organisasi kayak universitas lainnya nggak sih, Kak? Ada sih setahu aku. Cuman aku nggak pernah ikut. Oh, nggak pernah ikut. Karena kan harus bagi waktu sama kerjaan gitu. Oh, iya. Kalau kakaknya ikut organisasi? Aku nggak ikut organisasi. Sebenarnya di kampus aku juga ada organisasi, tapi di pusatnya. Karena kan kampus aku ada cabang. Emang kakak di mana kuliahnya? Aku di Undira, by the way. Oh, yang di Tanjung Duren ya? Iya, kebetulan pusatnya ada di Cibubur. Nah, itu semua kegiatan organisasi, terus kayak ekstrakurikuler tuh adanya di Cibubur. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya harus ikutan organisasi aku harus ke Cibubur, tuh nggak mungkin. Tapi di kampus kakak, yang di cabang kampus kakak itu ada? Ada, tapi mereka kegiatannya semua Langsung di harus sana ke Cibubur. di Oh Cibubur, gitu. gitu. Kak, kali ini aku mau bahas tentang Gen Z. Tahu dong Gen Z? Tahu. Nah, di Gen Z ini kan banyak, hampir 50% itu terjebak di generasi sandwich. Kakak tahu generasi sandwich? Tahu. Boleh gak dijelasin generasi sandwich ini apa? Generasi sandwich itu orang-orang yang memiliki peran ganda di dalam keuangan mereka. Jadi tuh mereka harus nanggung dirinya sendiri, orang tua mereka, mungkin kalau yang udah punya anak, mereka nanggung anaknya atau adik-adiknya kayak gitu. Oh. Tapi saya itu, sorry, kakak termasuk generasi sandwich? Iya. Oh, kakak termasuk generasi sandwich. Feeling gitu. Kakak masuk generasi sandwich. Jadi kan sebenarnya kalau di generasi sandwich ini kan ada levelnya, Kak, jenis-jenis levelnya. Setahu aku ada 3, ada tradisional generasi sandwich, terus club generasi sandwich, terus juga satu lagi tuh terakhir fast on apa gitu, tahu aku. Nah, kakak tuh di jenis level apa? Kayaknya aku yang di tradisional generasi sandwich. Iya. Di mana harus menanggung Orang tua aku. beban penuh di orang tua, Aku sendiri, Dan adik-adik gitu. Kalau kakak? Alhamdulillah aku sama generasi sandwich gitu, tapi aku sama juga kayak kakak tadi. Tapi ada adiknya? Enggak, aku kebetulan anak wayang semata Wayang. ya, aku Semata anak wayang. Jadi aku menanggung orang tua aku aja sih. Sebenarnya ya menurut aku tuh kayaknya nggak menanggung, tapi memang kalau orang tua kayak kewajiban sih. Iya, bukan beban juga nggak sih, gitu, ya kan? kewajiban. Kayak memang ada Gen Z sekarang mungkin yang kayak ngerasa terbebani, ya kita juga nggak tahu sih. Tapi pahalanya banyak loh. Iya, ya kan? benar. Pahalanya Tabungan banyak. di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Iya, tabungan di akhirat. Ustazah. Iya. Umi. Oke, menurut kakak ya, kalau generasi sandwich ini solusinya untuk memutuskan tidak ada generasi sandwich itu gimana? Sebenarnya berarti ya kita harus berjuang lebih gak sih? Lebih survive. Iya, lebih berjuang lebih keras lagi gitu. Kalau kakak selama ini survive-nya gimana? Aku sama sih, aku kerja terus ya menyisihkan untuk tanggungan buat rumah ya, karena Yeah. aku juga harus bayarin itu di rumah, terus juga harus membiayakan juga orang tua. Jadi 90% income kakak itu buat di rumah, buat keluarga kan? Iya, Sama. 10%-nya di aku. Nah, 10% itu dibagi lagi tuh buat anak. Buat kuliah, buat ini, buat itu. Benar. Gitu. Banyak sih sebenarnya suka dukanya di generasi sandwich. Banyak kan dukanya? Benar, banyak kan dukanya sih. Nggak apa-apa, tapi kan tabungan pahala balik lagi. Betul, kita harus semangat Gitu. menghadapi generasi sandwich ini. Tuh guys, dengerin guys. Tuh. Terus kalau ini kan kakak kerja kuliah ya, dan ketika kerja kan pasti menyisihkan uangnya untuk kuliah. Apakah cukup passive income kakak untuk membagi kerja dan kuliah, menanggung keluarga dan diri sendiri? Cukup, alhamdulillah. Buktinya saya masih hidup dan saya lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya guys, tuh generasi sandwich. Nggak semuanya generasi sandwich itu hopeless. Benar. Ini contohnya kakaknya
tiba-tiba Kita harus banyak hari bersabar. lulus Esikom gitu. Terus nih Kak, kalau menurut Kakak dampak positif dari generasi sandwich itu apa? Positifnya tuh kita tuh jadi kayak punya ambisi lebih buat dapetin buat dapetin income, ya kan? Kayak misalkan aku tuh kerjanya sebenarnya 2 loh. Oh keren banget. Tapi yang satu itu kan ya kerja yang benar-benar kerjain setiap hari gitu, admin. Kalau yang satu lagi mungkin dibilangnya freelance kali ya. Aku kerja sama teman aku. Jadi teman aku buka usaha, dia buka usaha kayu. Aku jadi admin juga sama. Kadang kalau misalkan dia butuh desain apa gitu, dia minta tolong ke aku juga gitu. Jadi aku ada 2. Hebat loh kakaknya loh. Maksudnya Alhamdulillah. nyari passive income udah pasti. Terus karena harus penuh dengan giat mencari Betul. cuan, dia mencari lagi Uang adalah hidupku. Jadi kakak sebenarnya independent woman ya. Independen sekali. Tapi tetap butuh laki-laki. Butuh laki-laki seperti apa sih Kak? Yang baik lah. Ya baik ya pastinya. Iya. Namanya laki-laki yang mature. Bener, jangan yang mokon. Bongkot. Tapi kakak udah punya pacar belum? Udah. Oh udah punya pacar. Iya. Udah Gitu. lama? 20 tahun. Waduh. Pacarnya dari kecil? Iya, dari SD. Dari SD? Dari SD. Dari kelas 1? Bener. Kakak udah punya pacar? Alhamdulillah kemarin baru aja dikasih tahu sama Tuhan. Apa? Putus karena tidak baik untuk saya. Oh, sekarang mau nyari lagi? Kayak enggak dulu. Karena fokus dulu kayak kakaknya mau Benar. fokus selesai S1. Harus itu. Kakak ngomong-ngomong semester berapa? Aku baru semester 3, aku mau ke semester 4. Masih jauh ya, Lagi- tapi nggak kerasa kok. Iya, pusing juga sih. Karena semester 3 ini aku kena statistik. Oh, sama-sama aku juga kena. Kena statistik juga. Dulu ngindarin loh aku sebenarnya matematika. Sama, aku ngambil Yang hitung-hitungan sih iya, sebenarnya. ngambil ilmu komunikasi itu sebenarnya untuk menjauh dari hitung-hitungan. Benar. Ternyata ilmu Dapat juga komunikasi, statistik, guys. Iya, kena juga sih Nggak tahu. statistik ini. Benar. Kita lanjut lagi nih, si generasi sandwich. Tadi kan dampak positifnya itu kita jadi lebih survive. Benar. Kakak sendiri cara bisa bertahan hidup di dalam terjebak generasi sandwich ini gimana? Jujur aja aku kayak jalanin aja sih. Terus sebenarnya stres tapi ya gimana ya, kadang kita nggak bisa ubah sekarang kan, nggak bisa cepet kita ubah. Jadi ya udah jalanin aja. Dijalanin aja, nggak ada motivasi. Ada. Apa motivasinya? Kita harus berjuang keras, kita harus bersabar, jangan lupa doa guys. Ya tetap jangan lupa setuju. Berdoa Jangan banyak baik sama orang tua. Iya, jangan banyak maunya tapi nggak pernah setuju. Bener. Ya kan? Bikin Iya. malu tuh. Negatif dari si generasi sandwich apa Kak? Menurut Kakak? Negatifnya mungkin apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan itu belum bisa terwujud sekarang juga gitu. Aku nggak tahu sih itu masuknya ke negatif atau enggak, tapi menurut aku apa yang aku pengenin, apa yang aku cita-citakan itu belum tentu kita bisa wujudin sekarang gitu loh. Jadi ya kita harus banyak bersabar, kita harus juga banyak berjuang gitu loh. Stres juga by the way. Kalau boleh tahu terjebak di generasi sandwich ini Kakak berapa tahun? Kurang lebih dari 2020 itu mulainya. Cuman nggak terlalu ugal-ugalan lah kayak gitu. Nah tapi 2 tahun terakhir ini baru. Maksudnya lebih parahnya. Iya parahnya. Padahal 2020 itu lagi COVID, orang yang Iya. benar-benar lagi down banget gitu, dan kakaknya bisa melewati di titik itu. Benar. Keren banget. Kita By the way 2020 aku pernah di PHK guys, sedih. Oh iya, boleh dong diceritain dulu kenapa aku bisa di PHK? Itu baru pertama kali kerja di bagian keuangan gitu. Baru nggak ada 1 bulan sih kayaknya. Itu langsung di PHK. Karena kan baru COVID juga kan, gitu. Tapi pas masuk itu nggak ada, maksudnya nggak ada untuk syarat yang kayak probation selama Ada, berapa bulan? probation tuh kan 3 bulan kan. Iya, Tapi pas 1 bulan itu aku udah langsung di PHK gitu aja. Dikarenakan
Alasannya apa? Alasannya karena aku resign sendiri di suratnya itu. Oh, padahal Aslinya ya PHK. PHK. Gitu. Ya ampun. Sedih. Tapi harus Ternyata happy. Ada juga ya corporate yang sekeji itu. Sekecil itu. Au. Kakak selain kuliah, kerja, terus terjebak di generasi sandwich ini, ada nggak bisa buat hangout gitu, merefreshing diri karena stres gitu? Ada lah pasti. Kakak sendiri ada kan? Iya, aku suka hangout juga. Iya kan? Kalau Pasti ada. hangout suka di mana? Hangout ya aku lebih suka ke museum. Oh, makanya suka museum. Terus? Ke kafe juga sama teman-teman kalau diajak sih. Oh, ke kafe. Kalau ke kafe pesennya kopi. Enggak, Pesennya apa? air putih aja. Nggak punya duit, namanya juga genjet. Generasi sandwich. Sandwich ya. Tapi suka pesen koktail gitu gak? Kalau di iya sih. Oh, kakaknya Ini juga. Apaan tuh? Jasa Miharja. Oh, kakaknya suka koktail juga. Iya. Kebetulan aku juga ada nih koktail yang halal. Apa tuh? Enak banget. Serius salah. Iya. Aku nggak suka loh yang haram-haram. Loh, tadi gitu gimana? Gitu mah dunia malam tahajud nih. Oke. Jadi ini aku ada minuman. Ini enak banget. Ada yang kopi, terus juga ada yang segar-segar. Kakaknya lebih suka yang apa? Yang segar. Nih, aku rekomen banget. Ini ada rasa yang pernah ada. Aduh. Ntar aku flashback gimana? Jangan flashback dong. Takut ya. Ini Nggak bisa move on. Kalau mau beli bisa di Coffee Beer dulu ya guys. Beli di bawah sini. Aku cantumin di sini ya. Di bawah sini guys. Di sini. Oke. Beli dapat aku. Tuh, langsung beli di Coffee Beer dulu ya. Bisa langsung dapat username IG-nya kakak di sini loh. Ini aku buka ya. Buka. Boleh. Mau dibukain? Gimana? Mau dibukain? Apanya? Botolnya. Aku mukul ya. Kayak mau diminum dulu kali ya ininya. Ini yang rasa yang pernah ada. Iya, ini rasa yang pernah ada. Kalau aku balikan sama mantan aku, kamu tanggung jawab ya? Itu ranahnya kamu aja ya, sama mantan kamu ya. Ini sebenarnya kalau di sintesis ini kita selalu ada welcome drink. Oh gitu, baik. Ini jus gitu. Oh, jus. Boleh aku minum? Oke, cheers. Au. Boleh dicampur kali ya. Boleh. Karena ini cocok banget sebenarnya buat campuran-campuran gitu juga. Ini warnanya cantik loh kayak Gemes. Jadi malu. biru-biru gitu. Semoga dicobain dulu dong. Saya pernah ada ini. Minumnya kayak Iba. Enak gak? Enak dong. Manis-manis gitu kayak aku. Kayak kakaknya juga. Kayak Ariel Tatum ya. Iya, aduh emang Ariel Tatum sebenarnya. Tapi agak terpinggirkan aja. Jadi jangan lupa ya guys, kalau mau beli minuman segar-segar langsung aja di Coffee Beer dulu dan rasa yang pernah ada. Oke, next. Aku ada question juga sih. Boleh, tanyain aja semuanya. Tapi kayaknya agak mendalam, boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tadi si generasi sandwich ini kita udah ngomongin passive income, mencukupi di kehidupan kakak segala macam. Kalau menurut kakak Iis, ya, kalau kakak sendiri keluar dari generasi sandwich itu gimana caranya? Untuk sekarang kan aku masih terjebak dalam generasi sandwich ini ya. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan aku berusaha lebih sih buat keluar dari sini. Aku pengen cari mungkin kerjaan yang lebih baik, dengan passive income yang lebih baik juga gitu loh, dengan lingkungan yang lebih baik juga gitu. Itu sih. Terus kalau
di generasi sandwich ini kan, Oh sorry, sama aku mau buat usaha guys, insya Allah. wah kita doain ya. Kira-kira mau bikin usaha apa Kak? Kalau sekarang aku niatnya mau buka sendal-sendal gitu, usaha Sendal sendal-sendal. perempuan. Nggak mungkin kan laki-laki. Iya, kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Maksudnya untuk dewasa atau anak kecil Kak atau? Untuk ABG gitu. Oh ya, yang masih muda-muda yang buat gensi-gensi juga. Benar. Benar. Tapi udah dapat bayangannya untuk mencari sendal itu di Bayangannya mah udah ada guys. Cuman balik lagi kan ini namanya generasi sandwich ya. Jadi kita harus cari uang lebih buat modal. Gitu loh. Tinggal modalnya aja guys. Segala-galanya udah ada. Terus solusi yang tepat untuk keluar dari generasi sandwich ini apa? Solusi yang tepat. Mungkin kita bisa di solusi yang tepat, karena aku juga generasi sandwich, kita bisa tadi kita kerja lebih keras, terus mungkin menyisihkan gajinya ini untuk usaha juga gitu. Terus bisa hindari dari hedonisme. Benar. Itu salah satu solusi untuk keluar dari generasi sandwich loh. Maksudnya karena kalau kita ini hedonisme tuh sangat susah gitu, karena kita mempunyai tanggung jawab penuh gitu kan di keluarga. sama pintar buat kelola uang. Benar, iya, sangat harus pintar dan cerdas Manage uang guys. Iya, manage uang gitu. Itu sih yang paling penting. Maksudnya kalau memang kalian terjebak di generasi sandwich ini gitu ya, kayak kalian yang hidupnya tadinya hedonisme, kita harus mengurangi. Benar. Dan kalau bisa itu harus Nafsu guys. iya, harus dilepas gitu kan. Nafsunya harus diturunin sedikit. Habits itu, kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus kita kita buang gitu. Benar. Karena kan bisa, mungkin yang biasa kita hedonisme seperti ini itu bisa kita gunakan lebih bermanfaat. Contoh tadi Kakak Is mau bikin usaha. Jangan dugem mulu guys. Nah, notes tuh ya, jangan dugem mulu. Ya mungkin ada beberapa generasi sandwich yang sukanya dugem karena stres, terjebak di generasi Mungkin sandwich. mereka juga mau nyari relasi di dunia malam, kan bisa jadi. Relasi apa Kak di dunia? Enggak, ini bener loh relasi. Kan kadang ada orang yang nyari relasi tuh di dunia kayak gitu sih. Sepengalaman aku. Iya sih, benar-benar mungkin ada relasi yang untuk kerja, atau bikin usaha bareng atau kayak gimana gitu. Relasi nambah teman, karena kan nambah teman juga ketemu teman baru lagi gitu. Kita bisa sharing-sharing bareng, entah jadi usaha, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Di mana aja kan kita bisa nemuin. Iya, benar gitu. Terus juga kalau menurut aku ya, tadi generasi sandwich itu dikurangi tuh tadi hedonisme, habits kayak gitu-gitu. Bad habits. Iya, bad habits gitu. Terus kita bisa lah kalau bisa nabung, invest, karena invest itu sangat membantu loh. Bukan invest sih, mungkin kalau invest lebih berat ya, karena kan harus nyisihin uang buat ke hal A, B, C gitu. Mungkin kita tabung aja dulu ya. Boleh dari yang kecil-kecil dulu nabung. Kalau memang sudah lumayan berkembang tabungannya, mulailah kita invest. Karena invest itu jaminan di masa tua, atau ditabung uangnya udah cukup banyak gitu ya, kekumpul cukup banyak, deposit. Kakak sendiri udah melakukan investasi? Alhamdulillah saya lagi menjalani. Alhamdulillah. Karena kita semua berproses ya. Nabung juga sudah? Alhamdulillah, nabung mulai sedikit-sedikit. Karena kita nggak biasa loh, misal nabung sehari 5.000, nggak berasa, tiba-tiba setahun sekian. Benar. Ya, deposit itu juga tunjangan buat kita di masa-masa tua itu penting juga gitu. Benar. Terus selain deposit, kita juga harus bikin usaha kecil-kecilan sih sebenarnya, harus berani. Walaupun kecil juga harus itu. Iya, karena saya punya teman dan dia sangat membuka pikiran saya. Dia bilang kalau usaha itu memang rugi di awal, tapi resikonya kaya. Itu sangat
terpacu di saya kan, karena menurut karena menurut aku tuh iya benar, kalau usaha itu kita harus berani gitu, jangan takut rugi, tapi kita nggak tahu resikonya kita bisa Benar. kaya, jadi kita harus usaha. Tapi kakak sendiri nih, Ya. pernah gak coba buat jualan atau bikin usaha gitu? Nah, aku tuh gini, aku punya skill, aku tuh bisa masak, Mm-mm. aku punya skill masak, jadi karena aku terjebak generasi sandwich juga, aku menggunakan skill aku Apa tuh? masak. Mm-mm. Nah, Jadi karena kakak jualan apa? aku bikin sempol Oh, ayam, telur gulung, bihun gulung itu di rumah. Tapi aku nggak keliling, aku buka di rumah. Dan alhamdulillah di rumah aku itu banyak anak kecil, Bocil-bocil, yang suka jajan. benar. Nah, aku bagi waktunya di Senin sampai Jumat itu aku kerja, malamnya kuliah. Jadi aku jualan itu di Sabtu Minggu. Dan banyak banget juga kan orang yang libur di hari itu, hari-hari Benar. weekend. Jadi aku jualan, dan ini boleh sih buat kalian berusaha ya. Jadi itu telur gulung, bihun gulung sama sempol itu tuh kalian bisa dapat untung 3 kali lipat. Tapi worth itu semua. Works, dan itu works di aku. Aku ngejalanin itu beberapa bulan sampai akhirnya aku bentrok sama suatu kerjaan juga, karena aku juga side job juga Kak. Aku side job bentrok, jadi aku tidak melanjuti itu. Oh, jadi bentrok ya. Dan sekarang aku mau melanjuti itu juga gitu. Emang skill jualan tuh harus banget sih. Iya. Nah, kakak tuh satu lagi, kalau kalian punya skill tuh kayaknya harus digunakan. Iya benar. Digunakan dan menjadi suatu usaha. Kakak bisa skillnya apa? Out of topic ya, aku juga pernah jualan waktu 2021. Jadi aku jualan, kakak tau K-pop? Oh iya, K-pop. Jadi di K-pop itu mereka itu punya merchandise. Merchandise itu biasanya salah satunya tuh ada photocard. Aku nggak bawa photocardnya, pokoknya dia kayak kartu ATM gitu tapi foto-foto idol K-pop. Waktu 2021 itu lagi sebenarnya booming dari dulu sih itu. Emang merchandise-nya kayak gitu. Blackpink. Iya, Blackpink, BTS kayak gitu-gitu. Karena aku merasa waktu itu, wah, income aku lagi nggak bagus nih. Aku coba jualan. Tahu modalnya dari mana? Dari mana? Pay letter. tapi itu nutup tapi loh. dapat untung juga. Dapat untung. Wow, keren. Sampai aku Muter punya ya? tabungan. Iya benar, muter. Jadi aku ngutang buat modal aku jualan gitu. Terus aku promosin lewat TikTok. Karena TikTok kan sekarang lagi viral banget kan, Brandingnya dia bagus banget. Iya, buat nge-brand suatu produk itu keren banget sih. Maksudnya cepet gitu. Itu kakak bertahan sampai? Kurang lebih setahun. Kenapa tidak dilanjuti Kak? Karena 2 tahun terakhir ini kan waktu itu tadi saya bilang aku lagi ini banget nih, gencar banget nih sama income aku yang gak jelas. Itu gara-gara itu sih. Jadi gak kepegang aja. Jadi nggak kepegang. Benar. Tapi kayak mau dibuka lagi usaha itu? Mau sih. Jadi plannya ini di 2024 semoga kita doakan usaha photocard jatuhnya ya? Photocard, terus gantungan kunci. Iya. Terus sempat juga mau bikin baju yang di sablon gitu ya. Oh iya. Gambar-gambar foto idol K-pop kayak gitu. Kita doakan 2024 merchandise-nya Kakak Riris ini usahanya kembali Amin. lancar dan usaha untuk buka sendalnya terlaksanakan. Kita doakan ya guys. Amin. Oke. Kayak udah ngomongin usaha, ngomongin segala macam. Sisi selama kakak usaha ini nih, sisi negatifnya ada nggak? Pas lagi usaha Iya. ini capek sih jujur. Ya kan? Banget sih. Jadi generasi sandwich itu nggak mudah guys. Kita harus berjuang. Hal yang menyusahkan waktu lagi membuat usaha itu apa? Di merchandise itu apa? Satu, waktu. Karena kan aku harus kerja, kuliah, sama jualan juga. Packing itu sendiri. Dulu kan waktu masih pacaran sama mantan aku, tapi dia bantuin juga sih. Bantuin tapi yang sisanya aku semua gitu loh. Terus mikirin gimana caranya aku harus promoin produk ini biar laku gitu loh di TikTok. Terus
konten-kontennya tuh harus kayak apa gitu. Gitu sih. Itu yang susah. Pas lagi mempromosikan produk itu sempet down gak sih Kak, kayak aduh ini naik gak ya, videonya naik gak ya? Pastilah. Semua konten creator kayak gitu nggak sih? Iya bener. Iya kan, mikirin nih naik gak ya, laku gak ya, kayak gitu. Tapi FYP dan alhamdulillah membludak. Gila guys itu. Itu gak keteteran. Apalagi tadi kalau bilang lagi zaman-zamannya Blackpink sama BTS. Iya, BTS. Aku bikinnya Aku BTS aja, iya BTS. Biasnya apa? Kalau out of topic sih lah. Biasnya apa kayaknya? Aku biasanya Namjoon. Kim Namjoon. Gitu. Rapmon ya? Rapmon, iya betul. Oh, Kim Namjoon. Coba dong Kakak mau ada usaha bikin apa gitu? Ada gak rencana? Aku sih ada. Aku mau bikin keripik kaca awalnya. Oh, keripik kaca. Iya, karena aku sempet coba-coba nih kayak keripik kaca oke nih. Gitu. Oh, karena kalau misalnya kita ngambil dari produsen, sayang. Kenapa gak kita coba aja sih? Kita rasain dulu nih dia bentuknya dari apa. Kan kita bisa banyak belajar dari YouTube ya keripik kaca buatnya gimana gitu. Ya aku mau bikin usaha keripik kaca itu deh. Oh, baik. Tapi memang agak PR-nya di keripik kaca itu ketika menjemurnya sama ngegiles, iya. karena dia itu terbuat dari tepung tapioka. Waktunya lebih banyak kebuang lagi ya. Oke. Iya, gitu. Ya tapi kan semua usaha tidak mengkhianati hasil. Tuh. Oke. Lanjut lagi Kak. Terus menurut Kakak nih generasi sandwich ini kan banyak nih Gen Z yang ngeluh, "Aduh gue terjebak nih di generasi sandwich ini nih," gitu. Gue pengen deh kayak hidup kayak pada orang-orang lainnya, orang-orang gitu. kaya ya, yang tinggal goncang-goncang kaki gitu. Kaki mah, ini ada di Nggak TS. semudah itu. Menurut Kakak nih ya, gimana sih kasih saran kali ya sama generasi sandwich ini gitu, biar gak ngeluh mulu gitu. Saran dari aku, stres boleh guys, tapi jangan berlarut-larut. Ya kan, karena itu akan menyakiti diri kalian dan bikin kalian nggak maju gitu loh. Terus dari aku, bersabar lagi, lebih banyak lagi. Terus dan tadi Kakak Iloy bilang kalian harus nabung, harus isiin uang gitu. Nah itu sebenarnya gak generasi sandwich juga sih, semua orang kayaknya harus sih menyisihkan uang, maksudnya ya 1.000, 2.000 atau 1.000, 2.000 tidak membuat Anda miskin, tidak membuat saya kaya. Dan saya akan menyanyikan Taiku. Sorry guys. Ya tapi 1.000, 2.000 kan gak berasa ya. Kita nabung gitu. Gak harus generasi sandwich, tapi kita sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa kita harus maju dan rajin menabung. Oke. Di generasi sandwich nih terjebak ya kan, generasi sandwich ini gitu. Terus pernah gak sih ada rasa iri sama teman-teman bisa beli ini itu? Iri banget, parah. Pasti adalah timbul rasa iri kayak teman-teman sekeliling ya, contohnya kayak yang udah nikah, kehidupannya enak, minta ini itu selalu ada. Itu gue iri banget sih, jujur aja. Suka kepikiran kayak kok gue nggak ada di posisi itu gitu loh. Tapi harus ngejalanin. Iya, tapi gue harus jalanin, bener kan? Kakak juga gitu nggak sih? Sama, gue juga ya lo temen gue enak nih di TF sama bokapnya. Iya kan? Ini itu bisa beli ini itu. Parah. Kok aku enggak ya? Iya. Gitu. Tapi gue jalanin. Tapi itu jadi acuan gue untuk buat lebih semangat mencari duit lagi. Iya, tapi punya kebanggaan diri sendiri sih. Kayak proud of myself. Iya, proud of me. Terus gitu. Kak, lu udah ngejalanin gitu. Lu ada nggak sih pas lagi stres gini kepikiran buat aku motong rambut? Karena kan banyak banget nih kayak Gen Z ini stres potong rambut, stres warnain rambut gitu kan. Justru gue nggak mau motong rambut tapi ngewarnain rambut. Kayaknya dalam setahun ini gue udah ganti warna rambut itu 3 atau 4 kali. Oh iya? Iya. Sesetres itu kah? Nggak lihat nih. Cari aja ada uban kayaknya sih. 3-4 kali Iya. lu ngewarnain rambut. Ganti. Dan lu nggak rusak yang rambut lu? Alhamdulillah nggak sih. Oh, Bagus kan? masih bagus. Kayak Yuki Kato Karena lu gini.
Oh, benar ya Kato. Karena lo conditioner juga, perawatan juga ya. Pasti. Yes. Terus Itu pelampiasan gue sih. kalau lu justru. mau selain warnain rambut tuh ngelakuin hal apa aja selain kalau lagi stres banget gitu? Olahraga. Kalau lu Jujur. suka olahraga, kata lihat sini sporty banget ya, sporty. Enggak sih, jujur baru-baru ini aja. Oh, lu suka olahraga Karena gue ngelihat teman-teman gue badannya pada slim-slim kayak gitar Spanyol ya kan. Kalau gue ini kayak fuso. Lu tuh lu lihat sendiri. Benar. ADC nih. Ada polisi dong. Gue Lu suka olahraga apa? workout di rumah. Lo keren. Kalau enggak apa Zumba. Terus apa tuh? Pound fit. Oh, pound Fit. Kalau nyari pound fit itu kan harus ada kloter-kloternya. Itu lo nyari dari mana dah? Ada di website gitu. Dia kayak penyelenggara Zumba, Pound Fit itu banyak sih. Gue nyari di situ. Yang sering lo jalanin sampai sekarang apa? Workout. Oh, lo Workout. lebih ke workout. Kalau Zumba Pound Fitnya jarang. Jarang. Soalnya gue kayak nyari, kan kalau workout kan sendiri ya. Iya. Bete dong gue butuh teman yang kayak butuh gitu kalau olahraga. Iya, gue keluar baru Pound Fit Zumba gitu. Pernah nggak kakaknya Aku ikut Zumba. Zumba? Iya. Serius di mana? Aku pernah ikut Zumba itu di GBK. Iseng aja kan. Iseng. Lari-lari di GBK. Ih, kayak seru nih. Kayaknya ya udahlah ikut. Kan seru banget. Karena dan jangan salah loh, olahraga Zumba itu tuh bikin pegel karena dia semua tuh gerak. Iya. Karena dia tuh fokus ke Latin. Pasti dapat yang Latin kan? Iya, Ih, bener banget. Sama, Latin asli. music itu tuh karena tuh semua gerak, bener-bener tangan gerak, kaki gerak, pinggul gerak. Tapi so far Zumba enak sih. Enak banget. Berasa hampir sama kayak aerobik, tapi dia lebih kecentil kalau Iya. Zumba. Sampai kayak mau mati guys. Iya. Lu olahraganya. Ini kakak berarti terstruktur banget ya. Bener. Kuliah, kerja, side Olahraga, job, bener. usaha, olahraga, independent woman banget. Life balance. Iya. Au. Life balance. Merek sepatu tuh. Balance. Balance. Oh, beda. Ini kan lo bisa dibilang orang melihat lo independent woman kan. Karir banget nih. Ada nggak sih kriteria cowok lo buat kayak kriteria cowok nih harus mobilnya harus BMW gitu, BMW. Gue sih maunya Porsche. Oh bener, Porsche. Tapi lo kriteria cowok lo tuh apa sih? Dengan lo, karena kan orang yang independent woman itu karir, wanita karir itu tuh menurut gue tidak bisa dikalahkan egonya. Gitu. Justru Apa yang cari dari kriteria cowoknya itu? pekerja keras juga lah tentunya. Nggak mungkin kan guenya kerja keras kayak gini, cowoknya malas-malesan tidur-tiduran di rumah, nggak mungkin kan guys. Terus juga yang bertanggung jawab juga, yang sayang keluarga tentunya. Justru kan karena gue perhatiin keluarga gue, ya gue juga mau lah cowok gue perhatian sama keluarga gue, keluarganya dia juga gitu. Kita butuh care juga Iyalah. lah ya, sama kita. Semandiri-mandirinya cewek guys, pasti mereka butuh kasih sayang. Benar. Tapi lu udah puas gak dengan terjebak di generasi sandwich ini gitu? Di pekerjaan lu tuh lu udah cukup puas atau lu akan mencari tempat lain? Pasti sih gue cari tempat yang lebih baik lagi. Buat berkembang gue juga sih, buat perkembangan gue juga. Grow up Gitu. lagi, apalagi lo udah SIKOM, udah S1, Iya. mencari pekerjaan Siapa lebih sih baik yang lagi. nggak pengen kan jadi lebih baik ya kan? Grow up lagi ya. Terus titik terendah lu sampai sekarang ini apa sih yang lo alami? Titik terendah gue waktu bokap gue sakit. Itu kan emang gue lagi survive banget nih sama keuangan gue, sama keadaan keluarga gue. Terus ditambah lagi bokap gue sakit. Down dong pastinya kan. Cuman ya untung orang-orang sekeliling gue tuh baik banget. Terus sahabat-sahabat gue juga baik-baik banget sih. Berarti titik terendah lu itu ketika bokap lu lagi sakit. Iya benar. Lo berarti survive abis-abisan buat Banget, orang tua lo. Terus lo juga nanggung diri lo sendiri, adik-adik lo, keluarga gitu ya. Bener, tabungan habis kayak gitu. Nah, ngomong tabungan habis, lo tuh tipikal orang yang suka menabung kah? Atau lo tuh lebih suka yang
ngabisin duit gitu untuk mencari kepuasan lo gitu? Beberapa momen gue suka nabung sih, cuman untuk belakangan ini gue nggak nabung sama sekali. Jadi kayak gue mencoba buat membahagiakan diri gue dulu aja. Terus kalau diomongin persentase dalam hidup lo generasi sandwich ini kan kita Gen Z ya, Iya, terjebak di generasi sandwich Emang. ini. Persentase lo dalam memenuhi full tanggung jawab itu berapa persen sih? 90% mungkin 10%-nya di diri gue, 90%, hampir 90% itu ke keluarga. keluarga. 10%-nya baru diri gue. Cukup Jadi puas gue utamain dulu keluarga. Apa? Cukup puas gak dengan hasil lu memberikan 90% itu ke keluarga lo? Belum lah. Belum puas? Belum dong. Belum pas. Titik puas lu itu apa? Titik puas gue itu ketika gue memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan buat keluarga gue, yang kesejahteraan juga, dan kesehatan tentunya. Kesehatan kan dari Allah, tapi kan kita bisa menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Gue pengen itu semua gitu loh. Amin, amin. Target yang ingin lu berikan ke keluarga apa? Targetnya itu ya itu tadi, gue pengen kasih kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga kenyamanan. Terus juga gue satu hal yang pengen gue tercapain tuh, gue pengen beliin rumah sebenarnya. Gue sempet kepikiran buat nabung buat DP rumah, cuman itu belum terlaksana guys, gitu loh. Ya, DP rumah itu wishlist lu di tahun 2023 sebenarnya? Bukan, 2002. Jadi gue wishlist gue di tahun 2022 harusnya. Oh iya. Karena kan di situ gue lagi jualan kan, yang tadi gue bilang yang photocard itu. Itu gue sempet nabung tuh di situ tuh. Terus pas awal tahun 2022 adik gue sakit, jadi tabungannya buat adik gue gitu. Gitu sih, maksudnya ya banyak lah suka dukanya. Jadi sandwich generation. Bisa dibilang lo tuh survive-nya habis-habisan ya? Banget. Maksudnya kita nggak ada yang tahu juga sih musibah. Iya. Di 2022 lo lagi nabung, adek lo habis. Iya. Terus juga bokap lo sakit. Bokap lo sakit di tahun berapa? 2023. Oh baru-baru ini. Sekarang. Awal tahun. Oh awal tahun 2023. Sekarang kondisi bokap udah sehat kah atau? Enggak, jadi kan dia sakit jantung. Jadi tuh kayak harus bolak-balik rumah sakit gitu loh. Check up. Iya, check up. Terus juga kadang kan kambuh kan. Kalau kambuh ya kita harus rawat di sana. Jadi kayak nguras. Jadi itu dia ada air di jantungnya, jadi kayak harus dikuras gitu. Jadi harus bolak-balik. Diambil cairannya. Dikuras. Maaf ya, gue santai. Gue kira nggak. It's okay. It's okay not to be okay. Di 2023 ini wishlist lo udah nggak kesampaian nggak? Karena kan tadi lo bilang 2023 bokap lo ternyata sakit. Ada nggak sih wishlist lo yang di 2023 ini yang belum tercapai? Banyak banget. Wishlist 2023 apa? Sebenarnya 2022 sih. Di 2022 tapi belum terlaksana sampai sekarang gitu loh. Oke, kita ganti wishlist lu di 2022 ya. Jadi gue pertama itu pengen beli rumah. Terus yang kedua gue pengen belajar biola, les biola. Lo tau? Oh iya biola. Biola, gue pengen les biola. Terus gue pengen apa lagi ya waktu itu? Kalau nggak salah jualan. Itu lagi gue pengen jualan lagi. Usaha lagi. Iya, bikin usaha lagi. Cuman itu dulu sih 3. Gue pengen itu dulu. Terus mau les biola sama beli rumah waktu itu. Beli rumah. Cuman belum kesampaian kan sampai sekarang gitu. Kalau wishlist lu apa, Kak? Kalau di wishlist gue di 2023 itu gue pasti pengen be better person sih. Pengen menjadi lebih baik lagi karena di tahun 2021 dan di 2022 itu cukup berantakan. Iya, benar. Gitu. Karena gue juga sama-sama. Karena gue hampir bisa dibilang gue survive banget sih buat hidup gue survive buat gue sekolah, gue survive buat gue kuliah gitu, dan alhamdulillahnya masih ada keluarga dan kerabat-kerabat gue yang masih melindungi, memberikan. Betul kan, baik-baik kan. Iya, jadi gitu. Ya walaupun kita dalam keadaan kayak gini guys, pasti tuh ada aja rezeki dan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Maksudnya nggak mungkin emang ada manusia
ada cobaannya Iya. gitu. Tapi percaya deh, Tuhan itu nggak pernah tidur dan nggak pernah ngasih ujian ke hambanya itu di luar kemampuannya. gitu. Ya mungkin ketika lo ada masalah nggak melulu tentang uang yang harus Iya. diselesaikan gitu, tapi ya banyak pundak, banyak tangan yang bisa ngebantu lo untuk lo berdiri Banyak kokoh kok rezeki. Orang baik juga rezeki loh guys. Iya. Ya kan? Benar. Ada wishlist gue juga 2023. Gue tuh pengen banget les bahasa Inggris. Oh iya. Gak kesampaian. Gue karena pertama waktunya gue bentrok, dan itu lagi kalau les di bahasa Inggris, setelah gue compare di les bahasa Inggris, les ABC ini harganya pun lumayan gitu. Jadi menurut gue kayak Belum kesampaian ya. ntar dulu gitu. By the way gue juga les bahasa Inggris sekarang. Oh iya, lu les bahasa Inggris juga. Iya, gue les bahasa Lu Inggris. di grade apa? Gue di conversation class 2 di LIA. Keren. Gua, Siapa tahu lu mau join bareng gue. oh, lu les di yang warna biru atau pink? The Jack. Waduh, Oren. Persija dong. Jack Angel. Ya iya. Oh, di biru atau di pink? Di biru tuh apa? English first, sorry. Enggak dong, pink dong kalau English first ya nggak sih? English first biru. Oh my god, sorry guys. Oh, 3 huruf. 3 huruf, TBC. Tuberkulosis dong. Anjir. Oh, lu di 3 huruf itu? Iya, gue di 3 huruf. Gue juga kepikiran pengen les di Iya situ. kan? Karena gue bisa bahasa Inggris, kayak sayang aja kalau Iya nggak kan? gue pelajarin. Kita Benar. we never know, kita bisa bahasa Inggris ternyata bisa jadi salah satu untuk menjadi tour guide. Iya. Terus lu dapat klien expat, kan kita nggak tahu guys, rezeki datang dari mana aja. Tuh, kita tuh, dan bahasa Inggris itu juga salah satu menjadi wajib bahasa Benar. wajib Bahasa dipelajari. internasional, Iya, guys. gitu. Gitu. Udah ngomongin wishlist 2023, ada nggak resolusi 2024? Resolusi gue di 2024 itu gue pengen bikin keuangan gue stabil dulu sih. Nah, kita Dan merasakan kebahagiaan dulu, terus kesejahteraan juga. karena membalas dendam 2 Membalas- tahun itu ya, Dendam tahun-tahun kemarin Iya, benar yang juga. sangat ya abu-abu. cukup survive ya. 2024 lu pengen settle, terus Iyalah, siapa yang nggak mau settle? iya, bener. Ya kan? Pengen damai, pengen hangat lagi. Iya. Tapi ada nggak untuk jangka panjang yang di 2024 yang lu haruskan? Mungkin tadi yang kayak rumah gitu. Rumah pasti sih. Cuman nggak untuk waktu dekat ini, paling gue mau buka usaha dulu itu. Oh, fokus ke usaha. Sama selesain tagihan-tagihan gue yang nggak seberapa itu. Tagihan. Tagihan-tagihan yang nggak seberapa itu ya pasti orang-orang pada punya tagihan dong. Iya, benar. Ya kan? Tagihan. Tanggungan-tanggungan yang di luar kemampuan lo sebenarnya. Tapi bisa lo jalanin kan? Yang penting tanggung jawab Yes. sama tagihan itu. Pokoknya kesejahteraan deh. Kesejahteraan, benar. Harus sejahtera memang. Lu sejahtera, lu bahagia guys. Ya, oke. Dan ini kan kita mau di ujung akhir acara. Boleh dong kasih kesan dan pesan dari suka dukanya generasi sandwich Baik. untuk Sintesis Channel ini. Buat kalian generasi sandwich, kalian harus bermental baja. Karena emang pedih, tapi tetap kalian harus jalanin dan tetap kalian harus bekerja keras. Terus juga jangan anggap ini semua beban, anggap aja ini tabungan kalian buat pahala kalian nanti di akhirat, karena kalian selalu baik sama orang tua, sama keluarga gitu. Jangan lupa baik untuk semua orang. Benar. Dan tadi ya guys, jangan lupa tuh, kalau kalian terhimpit dari semua lapisan-lapisan karena kita generasi sandwich, jangan lupa buat nabung, karena nabung itu Benar. penting. Ya entah deposito, ya nabung pelan-pelan gitu ya, karena nabung itu penting banget Benar. sih. Dan dikurangin hedonisme dan habits yang ada di tubuh kalian, karena kalian udah terjebak Bakteri-bakteri yang ada di hidup kalian. bakteri tuberkulosis. Iya, karena udah terhimpit terus kalian masih hedonisme, ya
mau kayak gitu-gitu terus ya berarti blunder aja kayak gitu. Ya lu nggak bakalan maju Nggak bakal maju. guys, tetap aja lu gitu-gitu aja. Dan kembangin skill kalian. Asah skill. Iya, biar naikin value, Naikin value. Bener, setuju banget. ya kan? Karena kita wanita harus bervalue. Benar. Iya. Gak wanita doang, semua orang. Maksudnya Ya kan? mungkin banyak orang merendahkan wanita kan. Iya. Nggak Gue banyak orang. kuat. laki-laki. Lu bayangin gue nanggung berapa orang, gila Mohon lu. maaf, kita kan spek aja. Cagur, casis gugur. Iya benar-benar kita harus jadi orang yang bervalue. Oke. Gitu aja. Thank you banget Kak Iis Thank you udah banget, Kak datang Iloy. di podcast kita. Makasih Thank udah you meluangkan waktunya Terima di kasih. podcast kita. Semoga kita bertemu di lain waktu dan Harus boleh dong. kita follow-followan dulu ya Instagram ya. Boleh banget. Sip. Aku yang follow kamu aja. Kelewatan itu. Iya. Aku boleh follow IG kamu ya. Boleh banget. Nama Instagramnya apa? BRY Iya, BRY Serial. Bri Serial. Betul. Oke, sip. Udah aku follow ya. Oh ini yang Pulsiki. oke. Aku Oke. accept ya. Sip. Kita jadi temenan nih sekarang. Iya, semoga kita bertahan lama. Aduh. Till jana, Till the end. till the end. Oke, thank you banget Kak Iis dan Thank teman-teman you. Sintesis Channel. Makasih juga Kak Iis sudah meluangkan waktunya lagi, udah Terima kasih. buat di Sintesis Channel ini. Semoga aku diundang lagi guys. Pasti di lain waktu ya Kak Jangan ya. muka melas ini. Kita di next topic ya. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman kalau punya cerita bisa di DM Instagram kami di Langsung. Sintesis Channel atau bisa juga email, ntar aku cantumin sini ya, email sama Instagram Sintesis ini. Boleh juga berbagi cerita lewat komen dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And masih banyak banget video-video yang lainnya yang inspiratif, memberikan hal positif, menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. So, thank you so much and see you. Dadah.